wisata dimulai. Bapak Ewet gak nangis ya? Pada 28 November tahun 2023, rombongan siswa-siswi IC School Paket C berangkat menuju Desa Ketapan Rame untuk kegiatan live-in. Ketapan Rame adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Trawas, Mojokerto. Desa ini baru saja mendapat juara 1 sekaligus juara desa wisata terfavorit di ajang desa wisata tahun 2023. Tempat wisata tersebut bernama Sumber Gempong, wisata persawahan dengan pemandian yang bersumber langsung dari mata air. Pagi itu, anak-anak IC School langsung disambut oleh Pak Udin. Beliau adalah manajer pariwisata PT Mutiara Welirang yang mengelola Ketapan Rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Saifuddin. Lupa ya? Apa ya? Ayo. Jadi Nanti mereka harus wawancara. desa kami itu namanya Ketapan Rame dan siap membantu apapun yang dilakukan Terima kasih atas sambutannya. Tujuan kami ini Livin sama kayak SMP kemarin supaya anak-anak ini tahu. Ya, setelah ini kita makan siang, kemudian kita ke Setelah makan siang di rumah makan yang ada di daerah wisata, anak-anak kemudian diantar menuju ke Desa Juwok, desa di mana tempat para induk semang mereka tinggal. Rombongan berkumpul di rumah yang akan ditempati para guru pendamping. Siswa-siswi kemudian diantar ke rumah yang akan mereka tempati selama 3 hari ke depan. Anissa dan Nabila tinggal di rumah Ibu Maria. Bu Maria adalah seorang yang bekerja membuat aneka produk olahan seperti singkong keju, keripik pisang, juga keripik ketela. Arfa, Iksan, Seva, dan Vito tinggal di rumah Bapak Nadi Andi, seorang petani yang mempunyai kebun cabai, jahe, serta terong. Begitu anak-anak tinggal. Kalau Alfa lagi di sini, soalnya anaknya suku. Sama halnya dengan rombongan Arfa, kelompok yang terdiri dari Ihan, Taki, Wayu, dan Panu juga langsung disambut hangat oleh keluarga Pak Nadi Agus. Pak Nadi Agus berprofesi sebagai pengrajin mebel, anyaman bambu, dan juga merakit sound system.
Setelah makan siang, anak-anak menghabiskan waktu dengan beristirahat, juga melakukan kegiatan santai. Tapi jujur saya nggak tahu Ihan itu lagi ngapain. Setelah makan siang, mereka melakukan tugas wawancara untuk penyusunan artikel. Sebelumnya, waktu sampean merintis usaha mebel nih, bedanya penjualannya apa? Lebih banyak atau Iya, lebih selama sedikit? ada wisata kan lebih banyak. Harapan mengenai UMKM, apakah ada harapan? Kan nggak mungkin toh harapannya sampean udah dapat konsumen segini, betulnya segini aja. Masa gitu, Pak? Ya enggak lah, ya harus kita naik nol lah. Harapannya apa? Ya harapannya supaya kita kan lebih besar harapan kita. Oh, berarti semoga Ya, harapannya besok ya, mebelnya Pak Nadi lebih apa ya? terkenal. Katakanlah itu. Seandainya bunga bisa mekar lah, Ah. lebih mekar lagi kan gitu. Mereka juga membantu Ibu Nadi Agus untuk menyiapkan makan malam di dapur. Pada saat yang hampir bersamaan, di rumah Ibu Maria, tempat induk semang Nabila dan Anissa sedang mengolah bahan-bahan ubi dan pisang untuk dijadikan produk makanan ringan. Nabila dan Anissa diajari mengupas, memotong, menggoreng, hingga mengemas makanan tersebut. Bahkan, mereka tidak lupa berbagi makanan dengan para guru. Guys, kita habis bikin pisang goreng. Nyam nyam. Ini enak sekali loh. Kita OTW ke ruang apa? Ke villa guru-guru. Kita mau makan bareng-bareng. Iya. Suara metong keret. Sementara di tempat tinggal para guru, Pak Yus sedang menyiapkan kenang-kenangan yang akan diberikan pada induk semang di hari terakhir. Masing-masing akan diberi tas berbahan kain denim yang bergambar live-in dengan karya desain Anissa. Pengerjaannya dengan memakai pemanas menggunakan setrika dengan cara agak ditekan di atas kain. Widih. Di Kampung Juok yang terdiri dari sekitar 40 kepala keluarga, terdapat 2 musola. Assalamualaikum warahmatullah. Anak-anak melakukan sholat maghrib berjamaah di salah satu musola. Sebagian memilih beribadah di rumah masing-masing karena petang itu cuaca sedang gerimis. Halo. Kita mau ke villanya guru-guru. Buat ngisi jurnal sama refleksi. Iya, refleksi. Oke. Lihat kita ya. Malam itu, anak-anak berkumpul di tempat tinggal guru untuk mengisi jurnal dan melakukan refleksi kegiatan di hari itu. Pak Huda, Mbak Bella, Jilan, dan Mbak Fitria berdialog dengan anak-anak tentang apa saja yang dilakukan hari itu, bagaimana perasaan mereka, serta apa saja rencana mereka di hari kedua.
Halo guys. Halo. Jadi kita habis selesai ngerjain jurnal sama tadi apa? Kita bercakap-cakap di video. Apa namanya itu? Ya pokoknya seperti kayak di MasterChef. Iya, itu keren sekali. Kita berbicara. Seperti layaknya orang pintar. Padahal aslinya pintar. Otak pintar. Lagi. Kita percaya diri guys. Ini suasananya benar-benar gelap banget sih. Ini perjalanan kita menuju ke rumah induk Semang. Nah, jangan sampai kita kebabasan lagi ya. Iya, nanti kayak tadi sore. Di sini segar sekali guys. Soalnya hujan tadi. Oh iya, terus banget. Dadah, sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nasim, kelas 12. Saya sekarang sedang live in di Ketapang Rame, Trawas, Mojokerto. Saya tinggal di rumah Ibu Maria bersama Anissa. Halo, nama saya Seva, kelas 11. Saya berangkat live in dengan naik elep. Tadi sekitar jam 2-an, saya dan Anissa menuju ke rumah Ibu Maria. Lalu setelah sampai di sana, kami beradaptasi, kami berkenalan dengan Bu Maria, kami cerita-cerita dulu. Nah, setelah itu Bu Maria memberitahu tempat kita untuk tidur di kamar depan, di depan rumah Ibu Maria. Lalu kami menaruh barang-barang kami di sana. Setelah itu kami disuruh istirahat oleh Ibu Maria. Saya tinggal rumah Pak Nadi. Saya datang menaruh tas di kamar. Lalu saya ngobrol dengan induk Semang. Ibu Maria adalah seorang perempuan. Dia tinggal bersama ibunya yang umurnya 95 tahun dan cukup sangat sehat, sangat lincah kemana-mana dan masih bekerja. Lalu di sekeliling rumahnya Bu Maria itu semuanya rata-rata saudaranya Ibu Maria dan cucunya Mbah gitu. Hal yang menarik ya di live in hari ini tanggal 28 November 2023 yaitu bertemu dengan Pak Nadi Agus. Beliau ini sangat menginspirasi saya untuk melakukan hal yang sekiranya saya tidak mampu lakukan dari dulu. Contohnya menegur orang secara tegas. Pakai contoh, orangnya meminjam sesuatu dari kita, tapi kita enggan ingin menanyakan bahwa apakah barang itu sudah selesai dipakai atau belum. Ini saya pertama kali live in. Perasaan saya senang. Saya serumah dengan Arfa, Eksan, Vito. Perasaan saya campur aduk ya. Ada kayak males, ada kayak oke, nggak apa-apa, harus bisa, semangat gitu. Bertemu dengan orang baru, terus kayak apa ya, kayak membuat percakapan, menyusun percakapan dengan orang baru itu cukup susah menurut saya. Jadi ya yang saya rasakan ya sekarang, kalau sebelum berangkat live ini tuh ngerasa kayak males, takut gak bisa ngomong, takut ngerepotin ibunya gitu. Tapi setelah saya jalanin tadi, saya ngerasa oh senang, ibunya juga baik, ramah, mengerti lah sama anak-anak gitu. Ibu Maria memiliki usaha keripik singkong, keripik pisang, keripik rengginang, dan banyak lagi. Tadi juga kami berkesempatan membuat gorengan telo dan gorengan pisang bersama Ibu Maria. Rumah Pak Nadi Agus mengingatkan saya pada rumah nenek saya yang ada di desa. Beliau memiliki rumah yang kesannya sangat sederhana dan udara yang sejuk dan sama persis dengan rumah nenek saya. Di sini
rasa sejuk, tidak panas dibandingkan banyu urip. Pikiran saya tentang desa, awalnya saya ngerasa kayak desa pasti susah banget sinyalnya, mungkin ya di sini kan juga di Mojokerto Trawas gitu kan lebih susah sinyal. Ternyata enggak, sinyalnya kuat juga. Terus di kamarnya itu udah ada TV-nya, ada kipasnya, kasurnya juga empuk, enak pokoknya. Terus saya ingat juga kata Bu Maria, dulu tuh di desa ini setiap Bu Maria sekolah selalu ditanyain dari desa mana. Bu Maria itu selalu kayak malu gitu untuk menunjukkan kalau dia dari desa ini, karena dulu desa ini tuh termasuk sangat-sangat terpencil, terus kayak gak begitu terlalu diurus juga gitu. Sedangkan sekarang udah sangat hebat, udah ada di website, udah ada di banyak lah sosial media gitu. Sebelum berangkat ke live-in ini, saya memiliki teman yang saya kira dia tidak akan kooperatif dalam hal berkelompok ketika sampai di sana. Ternyata sampai malam ini keadaannya bisa dikatakan baik-baik saja. Saya nggak sabar untuk besok, pasti ada pengalaman baru. Saya memikirkan besok ini akan melakukan kegiatan bersama Bu Maria, membuat keripik singkong, membuat keripik pisang dengan Anissa juga. Mungkin kita bakalan ke taman gitu, merawat tanaman. Anak-anak sendiri dari pertama ini awalnya banyak pikiran bagaimana ketika diceritakan masih di sekolah, diceritakan bagaimana kehidupan di desa dan anak-anak hari ini. Saya lihat cepat beradaptasi. Awalnya memang canggung, tapi lama-lama bisa beradaptasi. Banyak hal yang sudah mereka lakukan. Dari mengikuti kegiatan Induk Semang ya. Mengikuti kegiatan di rumah mereka masing-masing, ditempatkan. Ada yang sudah mulai menyapu, membersihkan rumah, bahkan ada beberapa yang sudah diajari terkait dengan usaha masing-masing rumah. Ada yang sudah mulai membuat jajanan seperti ada singkong keju, terus kemudian ada beberapa anak sudah mulai mengikuti kegiatan yang laki ya, dari kelompoknya Ihan dan teman-teman yang ada di rumahnya Pak Nadi. Ada sudah mencoba untuk membuat anyaman bambu atau gedek ya, sudah mencoba seperti itu. Dan sepertinya mereka nyaman-nyaman saja dan mereka cepat melakukan adaptasi dengan pemilik rumah dan warga sekitar. Dimana kita tahu bahwa kalau di pedesaan itu orangnya ramah ya, kemana ketemu siapa nyapa, karena di kampung Juwak sendiri ini tidak terlalu banyak ya, hanya sekitar 35-40 kakak atau kepala keluarga, tidak terlalu banyak. Jadi setiap orang pasti akan saling sapa kalau berpapasan. Kemudian habis maghrib itu sudah mulai sepi ya, dan anak-anak sampai saat ini masih menikmati dan bisa berbaur dan beradaptasi dengan warga dan pemilik rumah. Kalau saya pribadi, tujuan saya adalah mengenalkan anak-anak dengan kehidupan yang di luar keseharian mereka, kehidupan yang di desa, kembali ke desa, melihat akar mereka, akar budaya mereka, bagaimana orang desa berkehidupan, berinteraksi antar sesama manusia, kemudian mengenal juga para pitarah mereka, terutama dari Jawa Timur, bumi Majapahit ya, Mojokerto. Hari pertama semuanya lancar, walaupun ada kendala gerimis, tapi alhamdulillah cuaca menjadi sejuk, karena di live-in yang sebelumnya katanya sempat panas banget di daerah sini, tapi hari ini sejuk, gerimis sebentar, kemudian reda, maghrib tadi reda,
Alhamdulillah anak-anak berusaha beradaptasi, berusaha menjadi diri mereka sendiri di dalam satu lingkup yang baru.